syahadat itu lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat itu lemah. Muni kalimat sodok. Saking jawanisasi nopo baik dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali kali Joko. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Nek tanggo kula bapak kula tuban kali Joko tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Wonto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Jaman kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jadi bakat ono Kusumo. Apa ya? Tawa fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebut ikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak, saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diakui masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapayu kaya rukun buak ronon NTT. Ben dadi kiai. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Tani mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Muadal buta grup ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula-kula roh tenan bodorane roh tenan. Saiki bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir rapo. Artinya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae jare. Teng Rembang ana jenenge kisah itu wong iku ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat kok kula sungkan bebas saya. Mboten nanti duka mek kula, ketemu kula pengen senyum. Iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh
teori itu ya diakui Quran walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana gitu, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nah, ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika pembubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik timbang kowe, lah saiki kowe lo monti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe bareng. Ngono kalah lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawatnya ra cocok bisa nang Kali Jogo. Kok Kali Jogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang yogyo-yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawatnya ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya tingkir, kalau tidak model Kali Jogo. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulah untuk cerita ya, dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo saat itu tukaran terus be Sunan Ainul Yakin ke sisi tok. Ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lah bentuke fisik wong koyo patung. Haram.
geman suara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiye kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kali Joko sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Dia tetap ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah artinya kan gak karena ora urip itu kan ora perlu kon ngekeknya iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijaga muni syahadat kan yo lemah. Munine tekaten. Muni kalimat syahadat lho mah, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto Wali Songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB wonten napa? Kusuma. Ya wong tangga kula, bapak kula tuban Kalijaga tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabeh Kusuma. Saiki warise kula tu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol aku ngopi ya. Mau Gus barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat ono Kusuma. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosi sepundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggere sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki lho cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis itu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewe kan mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah anak.
Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nona hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan gua nonton. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, mau nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, udah jadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarapno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar, saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah lho mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam wes alkoni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar itu dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulau sering kode bujuk pulau, dek aku nak mati, langsung pendem, langsung ngenteni gigi gede, makanya kuburan jero terus pendem. Yo rasa ngundang uang, yo rasa disolati, nak anakku ning omahe kon nyolati, nak ora yo wis. Oh ora usah repot. Karena sing tepat tepung kata, ini jelas itu tidak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang di swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kok dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu aturan cekak kayak piring Jepang sok ora tau kedunan. Dia preman tidak nyerahin dek preman walhasil terus barang dipetuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene buat minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, iya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok Abu Yazid. Saya iku walim kelas atas kok kelakuan ngono. Kulo ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasyim Muzadi. Paham ya? Mau aku ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo udang Abu Yazid. Dilarang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Artis. Dia nyaman tenan. Kadang ya bisa wong kadang macam-macam rata-rata. Ya pernah nang pasar biasa bisa wong ya biasa. Dia kadang ngerti sesuai ngerti nek iku putrane apa. Wong iki sebenarnya kulo biasa. Wong kulo boten biasa, boten apa-apa. Lha iki biasa. Wong kulo nate
Kalau nak sarang termasuk kiai, kalau nanti ngebis mau dipukuli tiang mergong rotol oleh kiai di bangku. Malah pulau tuh bodoh sarang mengalim ngeten-ngeten. Padahal pulau guru nih. Saking awam pulau, maksudnya karena saya dipilih ada anak pulau ya, gue jajan cita guyon be anak pulau itu orang awam juga. Itu bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kasih Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, siapa lah. Kalau di sini mungkin gatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan yang berguna ngangeli rakar. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duitnya akeh? Jangan-jangan kowe kriminal, Pak. Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duitnya akeh pengaruhnya. Karena kulon saat ini sumenang kan, urip kulon wis final, kulon nganggep urip kulon pun final. Karena dari bujuk kulon tidak ulama mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya nopo nyaman. Lalu dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pengiran dihisap ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab dengar pengiran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lho apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Oh, teori bulat kok mbok nut. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Saat ini ya rembang akhirnya ini rame-rame pada pilkada. Wah akhirnya disuani kandidat. Dan ini kalau ini untuk bocoran paling sumpah nafsuan jenengan. Tapi kadang takut arak-arak. Padahal cara buat disuani gitu buron. Tapi kita tahu kalau lu nikmat adularan negara kulo kita akan dari asisten. Ya ora apa-apa ini, tapi ya janji ketemu. Bahwa pas dolaran mbek anak tadi sing anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iki dibakat hubungan wong tua kok gak napa. Kok bupati dolan apa kalau dolan ke anak temen anakku. Anak lho kudu ora banyak ngono cara Quran dibakat tuh anak. Ning Quran dibakat kewajiban wong tua ben apa? Anak latu doro walidatum diwala dia wala mauludulahu diwala di. Ngono nek mati zaman Ibnu Adam ing koto amaluhu kok termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, itu ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ora pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing berdoain, rupane malah kadang ngamuk anak, aku nih coba dihormati, ku anakku malah hormat aku. Lemahnya nia ini nih coba, biar anaknya atau nia, ayo. Paham ya? Habis tamu ramah anak disentak, itu boleh. Paham ya nopo tuh? Boleh. Mestinya anaknya rapati to'an. Wong anaknya sering disentak demi wong li. Wes kali-kali wong liya disentak demi anaknya. Bareng anaknya nak berpelajar, wah aku ning titik dihormati malah anakku dhewe ra. Kesana itu. Lalu kalau nanti tadi kesore anakku tak jawab ya, nanti tadi. Bukan apa-apa kok. Kulo kepengin niru tradisi wong soleh-soleh dhisik. Nabi Musa, jenengan nak Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng. Mane ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh, amen wiridan ning pinggir laut, dianggap setara dengan Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya
begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kan aja sholat subuh, orang selingkuh, orang domino, orang togel, itu kiai. Sigarani kiai sopo, sigarani wali Allah inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yo alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora tarife wali kiai, alladzina lahum tullah sing duwe santri, alladzina lahum talaba sing duwe murid ora. Wali kula niat ini sampean yo kiai. Kalau mulai saat ini yang sampai sholat subuh ya rong rakaat, juga yang 4 rakaat. Pokoknya yang ijma ulama sampai kudu yakin harus kia. Anggap aja kalau wet alkohol ini kayak nabi sih. Untuk kancani sini Abu Yazid Agus dong. Ini penting kalau aturakan karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdul, adanya Pak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali kumul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondoan Pati. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali kumul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran Ki Anatul Talibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran Ya Anatul Talibin. Anatul Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syafi'i. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dia kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo kuyon. Suwe santrine gak trimo, santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Jadi takok. Wong ngoten jangan tidak-tidak. Iku kancaku wae. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir kok. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya ini pengkhianati aku. Ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning besok. Woi nek dikomunikasikan itu mantap. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kalau itu ngalami lah. Kalau kan sering teng pasar, orang mobil mau mandek. Ya hormati kalau nggak biasa pakai sukum. Nah cara orang siraro, orang kalau numpak jokar, cara orang siraro kan orang numpak jokar dihormati orang numpak mobil. Tapi perasaan ini numpak mobil kan untuk ngakoni kalau ngalim. Kalau nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe buka ngenteni mobil. Ya ana sing roh aku lho, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Yo janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas iki mari. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai gak gantung pengaruhnya banyak, gak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir tetep murid. Jadi pengaruh dulu mas kulo mbek tamu ya rapati hormat. Kulo mbek wong ya rada angel ketuane. Tapi untuk tetir kayak kata kulo untuk tetir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, kayak artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kulo aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kulo nanti diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut kayak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak.
Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan